Assalamualaikum hai Indonesia. Brand yang masih satu saudara dengan Infinix yakni Tecno turut serta membantu Infinix menggempur pasar Indonesia terutama untuk melawan kompetitor sengitnya Xiaomi Redmi series. Yang terbaru Tecno resmi merilis Tecno Pova 4 Pro di pasar Indonesia. Menariknya secara tidak langsung Tecno Pova 4 Pro ini akan sedikit menggerus pasar dari Xiaomi Redmi Note series terutama untuk versi Pro yakni Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Nah, pertanyaannya apakah Tecno Pova 4 Pro ini bakal mampu bersaing dengan Xiaomi Redmi Note 11 Pro dengan harganya yang lebih murah? Kira-kira manakah yang bakal lebih diminati oleh konsumen? Daripada penasaran, mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang tampak dulu, Xiaomi Redmi Note 11 Pro dan Tecno Pova 4 Pro memiliki bahasa desain yang sama sekali berbeda. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 11 Pro sebelumnya turut serta mengikuti tren saat ini dengan menghadirkan desain datar atau mengotak simetris pada seluruh bagian framenya. Ini tentu saja membuatnya juga berkesan lebih mewah ketika dilihat, meski sayang frame ini masih terbuat dari bahan plastik. Desain kamera dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro masih memiliki bentuk persegi panjang membulat dan satu modul kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Xiaomi Redmi Note 11 Pro juga tetap mempertahankan penggunaan bahan kaca untuk bagian back cover dan finishing warnanya dibuat memburam dengan pilihan warna yang minimalis. Tecno Pova 4 Pro sebenarnya juga menyajikan frame mendatar atau mengotak simetris. Namun untuk konsep back covernya lebih menonjolkan kesan smartphone ke gaming-gamingan. Ini nampak berkat adanya aksen munculnya cahaya asimetris ala-ala lampu RGB pada smartphone gaming. Namun sayangnya ini bukanlah lampu dan back covernya sendiri masih terbuat dari plastik dengan finishing doff sehingga tak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Beralih ke bagian depan, Xiaomi Redmi Note 11 Pro telah mengadopsi panel layar berjenis Super AMOLED yang ditampilkan dalam gaya dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Luasnya mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10 dan telah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Layar ini pun telah diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima. Tecno Pova 4 Pro juga telah memakai panel layar berjenis AMOLED. Memang layar ini masih ditampilkan dalam gaya yang sama yakni Pony Water Drop, namun ini bukanlah sebuah masalah besar. Layarnya membentang seluas 6,6 inci dan sudah beresolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate layar mencapai 90 Hz. Keduanya pun sama-sama menempatkan sensor fingerprint-nya di bagian samping. Di sektor layar, Xiaomi Redmi Note 11 Pro memang bakal memberikan pengalaman penggunaan yang sedikit lebih baik, namun soal tampilan tentu saja ini kembali pada selera masing-masing. Kemudian bicara persoalan kamera, perbedaan cukup berasa di sini. Xiaomi Redmi Note 11 Pro mengusung kamera utama beresolusi super besar yakni 108 megapiksel dengan menggunakan sensor Samsung ISOCELL Bright HM2. Dipadukan dengan kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, kemudian terdapat kamera makro dan kamera depth sensor beresolusi 2 megapiksel. Sementara Tecno Pova 4 Pro membawa kamera utama beresolusi 50 megapiksel sensor Samsung JN1. Kamera ini hanya ditemani oleh kamera depth sensor beresolusi 2 megapiksel. Nah, untuk kebutuhan selfie, Xiaomi Redmi Note 11 Pro mengusung kamera beresolusi 16 megapiksel berbanding 8 megapiksel pada Tecno Pova 4 Pro. Namun Tecno Pova 4 Pro telah support perekam video hingga resolusi 2K 30 fps, sedangkan Xiaomi Redmi Note 11 Pro justru hanya sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Urusan fleksibilitas tentu saja Xiaomi Redmi Note 11 Pro lebih diunggulkan di sini, meskipun perekaman video pada Tecno Pova 4 Pro memang punya resolusi yang lebih tinggi. Nah, lanjut ke bagian dapur pacu, kedua smartphone ini sama-sama mempercayai produk besutan MediaTek. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 11 Pro menggunakan prosesor MediaTek Helio G96. Prosesor dengan fabrikasi 12 nanometer yang sudah cukup teruji di kelas harganya. Xiaomi Redmi Note 11 Pro menawarkan dua pilihan memori yakni RAM 6 dan 8 GB serta internal 128 GB. Berbeda halnya dengan Tecno Pova 4 Pro yang memilih produk lebih baru dari MediaTek yakni MediaTek Helio G99. Meski konfigurasinya tak banyak berubah dari Helio G96, namun MediaTek Helio G99 ini telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer TSMC yang akan membuatnya lebih efisien atau lebih hemat daya. Memorinya pun nggak nanggung, yakni RAM 8 GB serta internal 256 GB. Di sektor ini tentu saja Tecno Pova 4 Pro lebih diunggulkan di sini.
Nah, lanjut di bagian daya, Xiaomi Redmi Note 11 Pro dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 67 watt. Sementara Tecno Pova 4 Pro dibekali baterai berkapasitas lebih besar di angka 6000 mAh, namun teknologi pengisiannya sedikit lebih lambat yakni berdaya maksimal hingga 45 watt. Urusan fitur pelengkap keduanya juga nyaris sama. Xiaomi Redmi Note 11 Pro dan Tecno Pova 4 Pro sama-sama dibekali dengan dual speaker stereo. Keduanya juga masih dibekali dengan jack audio, NFC. Namun Xiaomi seperti biasa punya fitur lebih yakni Ear Blaster serta sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Terakhir harga. Di pasar Indonesia, Xiaomi Redmi Note 11 Pro dijual resmi dengan harga Rp3.499.000 untuk varian 6 per 128 GB dan Rp3.799.000 untuk varian 8 per 128 GB. Sementara Tecno Pova 4 Pro dijual dengan harga promo Rp2.899.000, sedangkan harga normalnya adalah Rp2.999.000. Baiklah, dengan harga yang lebih tinggi, Xiaomi Redmi Note 11 Pro memang berhasil memberikan sedikit lebih banyak keunggulan seperti pada build quality, layar, kamera, dan kelengkapan fiturnya. Namun Tecno Pova 4 Pro juga sukses menghadirkan keunggulannya seperti pada prosesor yang lebih mumpuni, baterai, dan desain nyentrik yang tentu saja sesuai dengan target marketnya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira manakah yang bakal lebih diminati oleh konsumen Indonesia? Langsung tulis saja di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.